Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi yang bertujuan menghentikan aksi militer terhadap Iran. Sementara itu, negosiasi damai Amerika dan Iran begitu alot dan saling serang antara kedua negara terus terjadi. Apakah resolusi DPR Amerika ini cukup tajam untuk menghentikan langkah Trump hingga bisa berdamai dengan Iran? Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber melalui sambungan daring. Ada Guru Besar Geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, ada Ibu Siti Mutia Setiawati, dan juga Ketua Administrasi Publik dari Universitas Nasional, Profesor Nur Sadik. Selamat pagi, Bu Siti dan juga Prof. Nur Sadik. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya. Selamat pagi Prof. Nur. Oke, saya mau ke Prof. Sadik dulu. Prof. Sadik, ini kalau kita lihat ya, DPR Amerika Serikat memutuskan Trump tidak bisa melanjutkan perang di Iran tanpa restu dari Kongres. Itu artinya ini menjadi ganjalan bagi Trump bila ingin melanjutkan perang. Ya benar ya. Jadi perlu diketahui bahwa Amerika ini sangat taat sama konstitusi. Dan konstitusinya itu memang mempunyai suatu hal yang sangat berlapis gitu ya. Jadi walaupun keputusan di Senat, di Kongres kemarin melarang Trump untuk melanjutkan perang, tapi perlu diingat Trump juga masih mempunyai hak untuk memveto keputusan itu. Oke. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat bahwa Amerika dengan seorang pemimpin sangat mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi, Trump ini dipilih oleh rakyat Amerika, bukan oleh Kongres. Nah, rakyat Amerika inilah sebagian persen besar sekali jumlahnya sudah tidak senang dengan kepemimpinan Trump. Karena dia bilang bahwa kami bukan untuk mau berperang. Ya. Oke, ya itu artinya kita tahu Trump punya hak veto, itu artinya juga resolusi yang dilakukan oleh DPR Amerika Serikat tidak cukup tajam untuk menghentikan Trump, Prof. Sadik? Benar, Nyai, niat yang baik. Perlu diketahui bahwa ini Trump berasal dari Partai Republik. Tetapi Amerika Serikat sangat selektif dalam memilih pemimpinnya. Sumber presiden di Amerika, kalau dia bukan anggota senator, mantan anggota senator, atau mantan gubernur. Nah, kali ini baru Trump yang tidak pernah menjadi senator, tidak pernah menjadi gubernur, tiba-tiba jadi presiden. Dia seorang pengusaha. Ini mempengaruhi leadership-nya. Ya, sebelum menjadi gubernur, dia melalui kalau pemimpin-pemimpin yang lain, katakanlah Jimmy Carter, Ronald Reagan, mantan gubernur, mantan senator, Bill Clinton, Obama, semua mantan senator, mantan gubernur, Hillary Clinton, semua itu polanya sudah terpola untuk seorang presiden. Tapi kali ini seorang presiden Amerika berasal dari pengusaha. Yang pengusaha memang agak pengusaha nggak terlalu jelas juga, nggak terlalu bersih lah hasilnya itu. Donald Trump. Karena punya bisnis di Las Vegas dan macam-macam. Oke, nah kita juga ingin tahu jadi sebenarnya untuk sistem di Amerika memang memungkinkan segala keputusan ada di tangan presiden. Seperti apa sebenarnya prosedurnya dengan sistem pemerintahan yang kemudian kita tahu dianut oleh Amerika? Senat di sana sudah membatasi kewenangan dari Presiden Amerika Serikat dalam hal kebijakan perang di Iran. Tapi kemudian ternyata seorang Presiden Amerika Serikat Donald Trump punya hak veto juga. Nah ini kan jadi agak sedikit membingungkan ya kalau kita melihatnya. Iya benar, jadi seorang presiden harus benar-benar terpilih, sangat selektif, orang baik, orang mempunyai kemanusiaan yang tinggi. Sebenarnya Amerika ini sudah great, nggak perlu make great again gitu ya. Karena luar biasa dia jadi negara superpower. Dia harus mengayomi negara-negara kecil di dunia ini. Makanya ada namanya Fulbright, Amerika membantu orang-orang yang menjadi beasiswa. Ada USAID, ada bantuan Amerika untuk negara-negara sedang berkembang. Semuanya itu. Tapi yang terjadi dengan Trump ini yang lain itu. Dia mengambil caplok negara-negara kecil. Ya dia ngurusin hal-hal yang kecil. Padahal ini negara yang superpower, negara besar. Harusnya yang besar-besar. Jangan lawan sama Iran lah, negara kecil kan itu. Kalau mau lawan ya Cina, Rusia gitu, yang besar. Iya kan? Nah ini, sehingga perlu Oke.
Oke, baik. yang tinggi, perlu kebijaksanaan seorang presiden. Oke, saya mau ke Bu Siti. Bu Siti, bagaimana Ibu Siti bisa membaca kebatinan dari geopolitik dalam hal ini adalah Timur Tengah ketika memang kita tahu DPR Amerika Serikat membatasi kewenangan Presiden Donald Trump untuk kebijakan perang di Iran dengan resolusi yang dilakukan oleh Senat Amerika Serikat. Tapi di satu sisi Presiden Amerika Serikat punya hak veto. Bagaimana Anda bisa membaca geopolitik yang terjadi di Timur Tengah setelah ini? Ini maaf ya, terima kasih Mbak Adisti. Saya belum menganalisis dari geopolitik ya. Geopolitik itu kan ilmu pendekatan tersendiri yang menghubungkan kebijakan politik dengan kondisi geografis. Mohon maaf. Tapi kali ini adalah menyangkut keputusan untuk menghentikan perang lewat Kongres. Jadi yang saya amati tanggal 3 Juni kemarin Kongres itu menyelenggarakan semacam pemilihan. Kongres itu kan terdiri dari Senat yang anggotanya jumlahnya 100 orang mewakili semua negara bagian, kemudian terdiri dari House of Representative yaitu semacam DPR yang anggotanya terdiri dari 400 435. Jadi semua anggota Kongres itu 535. Kemudian mereka menyelenggarakan semacam pemilihan gitu untuk mengeluarkan semacam rancangan untuk membuat aturan bahwa Donald Trump itu setiap membuat keputusan harus disetujui Kongres. Nah, padahal kan ini 535 anggota, tadi sudah dijelaskan 215 diantaranya itu setuju bahwa harus ada rancangan undang-undang yang membuat Presiden Amerika Serikat itu kalau memutuskan perang itu harus disetujui Kongres. Lah sementara Kongres kan ada Senat. Senat tadi ini namanya Joint Concord ya, Resolution. Maaf. Concord Resolution namanya, keputusan bersama mereka Senat dengan DPR tadi. Nah setelah mereka memutuskan itu Senat sendiri yang akan membawa ke gedung Kapitol untuk dimintakan persetujuan Presiden. Di sini chance-nya ya. Tapi Senat ini kan juga sudah memberi suara setuju ya bahwa perang Amerika harus dihentikan. Nah persoalannya kalau dibawa ke Gedung Putih, nanti memang Donald Trump itu mempunyai chance untuk memveto. Tapi dugaan banyak pengamat mengatakan bahwa sebetulnya Senat akan mendesak Donald Trump untuk menyetujui penghentian perang yang itu sebetulnya oleh Donald Trump dianggap ini bukan perang. Jadi saya tidak perlu persetujuan Kongres kan gitu. Donald Trump itu mengelak bahwa ini masih tarafnya itu belum perang, jadi ini hanya serangan gitu ya, mengelaknya seperti itu. Kemudian kalau ini dihentikan di tengah jalan akan sangat merugikan Amerika Serikat karena Iran akan merasa menang. Kemudian Republik Islam Iran ini akan terus mengganggu keamanan Amerika Serikat dan juga Israel. Itu yang dinyatakan oleh Donald Trump. Ya. Jadi dia sudah memberi respon seperti itu, dan saya rasa memang ini respon Donald Trump itu menolak kalau suruh menghentikan. Nah, persoalannya adalah bagaimana perjuangan Senat nanti ya untuk bisa mendapatkan yang namanya joint resolution. Ya, itu kalau sudah joint, bukan Concord resolution tapi joint resolution, beda dalam term politics ya, karena saya orang politik jadi itu beda. Di sanalah nanti akan terjadi semacam ya komunikasi atau dialog, apakah akan dihentikan atau akan dilanjutkan. Yang itu sebetulnya dihentikan atau dilanjutkan itu dilema bagi Donald Trump. Ya. Oke, kalau melihat suasana kebatinan Donald Trump saat ini yang tampaknya masih panas, sulit rasanya ketika kita bisa memprediksi ini akan dihentikan. Tapi kalau kita lihat soal negosiasi Amerika Serikat dengan Iran yang sudah lama alot, Bu Siti, soal poin nuklir, apakah nantinya Trump juga akan secara kedepannya akan mengalah atau seperti apa kalau dari perkiraan Anda?
Ya kalau namanya perundingan itu kan harus ada kesepakatan ya Mbak. Kesepakatan itu harus kompromi pada hal yang bisa dikompromikan itu hal yang tidak urgent bagi kedua belah pihak. Nah kalau pengurangan atau bahkan penghapusan nuklir Iran, bagi Iran itu urgent, itu unnegotiable. Itu sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan ya. Jadi saya rasa tuntutan Amerika Serikat itu tidak masuk akal karena bagi Iran itu yang urgent ya, bahwa pengembangan nuklir itu dia kan sudah menandatangani NPT ya, Non-Proliferation Treaty dengan PBB, bahwa pengembangan nuklir Iran itu tidak akan untuk senjata pemusnah massal, dan itu sudah ada barangkali juga asosiasinya nuklir itu juga mengatakan bahwa Iran itu tidak punya senjata pemusnah massal, tapi kenapa terus diserang? Nah, kalau Iran itu terus diserang pengembangannya dirasakan tidak adil. Sementara kesepakatan atau perundingan itu syaratnya harus adil. Kenapa Amerika Serikat tidak mempermasalahkan Israel yang punya senjata nuklir, tidak mempermasalahkan Cina, tidak mempermasalahkan Rusia, Korea Utara, India, Pakistan yang punya senjata nuklir? Mengapa yang menjadi target hanya Iran? Ya, jadi ini rasa tidak adil. Sehingga nggak akan ada kesepakatan kalau yang dikompromikan hal yang urgent bagi pihak lawan. Kalau bagi pihak Amerika, urgentnya apa? Membela unconditional secara tidak bersyarat kepada Israel. Bisa nggak? Misalnya Iran kan itu menuntut dia juga menghentikan dukungan pada Israel, kemudian dia sebetulnya tuntutan Iran itu masuk akal adalah mencairkan aset Iran yang dibekukan oleh Amerika, kemudian keluar dari wilayah Teluk yang sekarang ini diblokade. Aset Iran di Amerika bukan milik Amerika, ya, sehingga itu hal yang tidak urgent harus dipenuhi. Kemudian keluar dari Teluk, memblokade wilayah negara lain. Nah, ini baru pertimbangan geopolitik ya, bahwa Teluk dan Selat Hormuz itu kan milik Iran dan milik kedaulatan dengan Oman ya. Masalah penghormatan terhadap kedaulatan pihak lawan itu juga salah satu syarat keberhasilan perundingan. Sehingga kalau itu tidak ada penghormatan kedaulatan, dia mengotak-atik hal yang sensitif bagi musuh, hal yang penting bagi musuhnya, nggak akan ada kesepakatan. Ini yang blunder kan di sini. Tapi kalau sebetulnya Donald Trump tuh ingin berhenti, tapi itu dilematis ya, karena dia kan akan kehilangan muka. Nah, kalau Kongres melarang, itu sebetulnya malah chance bagi Donald Trump. Dia akan bilang, saya menghentikan perang karena menuruti Kongres. Kongres ya, menuruti Kongres. Jadi dia tidak akan kehilangan muka di muka internasional maupun dengan Iran yang seperti tadi Prof. Nur katakan bahwa Amerika Serikat itu kan sistem politiknya sudah sangat rigid ya, sangat tertib gitu ya. Jadi apapun yang diputuskan itu harus dituruti. Nah, ini harusnya Trump itu mengikuti keputusan Kongres sehingga perang berhenti tanpa kehilangan muka ya, yang namanya win-win solution. Oke, ini bisa menjadi salah satu momentum untuk bisa Donald Trump menghentikan perang tanpa harus kehilangan muka dan dalam tanda kutip menuruti apa kemauan dari Kongres. Tapi kita tahu Prof. Sadik dan juga Bu Tia, sifat dari seorang Donald Trump ini seperti apa? Apakah ini akan tetap terjadi seorang Donald Trump menuruti Kongres, ataukah kemudian secara realistis ada hal-hal yang di luar nalar kita yang bisa dilakukan oleh Donald Trump? Prof. Sadik. Baik, jadi seorang pemimpin sekali lagi sangat dipengaruhi oleh karakter gitu ya. Nah, leadership Donald Trump beda dengan leadership pemimpin-pemimpin yang lain. Ya, baik dari Demokrat, apalagi dari Republik. Oke, Prof. Sadik. Sayang sekali sinyal kita sedikit terganggu untuk sinyal dari Prof. Sadik. Mantan anggota senator, mantan gubernur.
Halo? Iya, Prof. Sadik. Nanti kita perbaiki komunikasi lagi bersama Prof. Sadik begitu ya, karena sinyalnya tampaknya tidak stabil untuk Prof. Sadik. Saya ingin bertanya kepada Bu Tia dulu sambil memperbaiki komunikasi dengan Prof. Sadik, tim dari teknis Kompas TV begitu ya. Bu Siti, kalau melihat karakteristik oleh Donald Trump begitu, mungkinkah atau realistiskah seorang Donald Trump menuruti apa mau Kongres? Ya kalau saya itu sangat pendekatannya psikologis ya. Kalau melihat behavior dia itu nggak mau, tidak mau sebetulnya menuruti apa kemauan karena dipaksa. Tapi sebetulnya bukan masalah itu, tetapi bahwa Amerika Serikat itu saat ini di bawah Donald Trump itu mengalami dilema yang besar ya. Bahwa itu yang nggak akan dipertimbangkan oleh Donald Trump. Dilema itu suatu pilihan yang dua-duanya tidak menguntungkan, tapi dia dua-duanya juga bisa menguntungkan. Artinya kalau Donald Trump menghentikan perang, sebenarnya dia diuntungkan ya karena kemudian biaya itu bisa dihentikan karena biayanya kita tahu biaya perang itu besar sekali, dan kemudian kalau dihentikan itu akan mengurangi biaya, kemudian dia juga bisa keluar dari seperti tadi saya katakan wilayah itu dengan gentleman, dia juga akhirnya ada chance yang namanya rekonsiliasi ya karena Kongres yang memutuskan dan bukan Donald Trump. Ini Donald Trump dilema, artinya dia kalau menuruti Kongres itu bukan passion dia sebetulnya, tapi harus dituruti karena pilihan yang lain, perang ini membawa konsekuensi bahwa biaya yang besar, kemudian korban yang mungkin jumlah korban orang di pihak Amerika tidak, wilayah juga tidak ya, tetapi uang yang dikeluarkan itu besar dan dia melakukan pelanggaran hukum internasional dengan melakukan serangan itu sudah cedera Amerika. Ya, itu sudah cedera. Jadi dia tuh pilihannya tuh menghentikan atau memajukan itu sangat dilematis gitu. Dua-duanya itu tidak menguntungkan atau sekaligus juga menguntungkan. Jadi bagaimana dia harus memutuskan ini sangat tergantung pada ya kalau saya di defense sebagai wakil presidennya dan Mario Rubio sebagai menteri luar negerinya itu harus berperan karena dulu juga kalau presiden itu kan tidak bisa menentukan sendiri. Jadi ini kalau Donald Trump tidak mau mendengarkan Kongres ya paling tidak dia mendengarkan orang terdekatnya dalam hal ini dalam politik Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri itu kan namanya Secretary of State ya. Jadi dia itu sebetulnya juga pertimbangan dalam negerinya kuat. Karena Secretary of State bukan Ministry of Foreign Affairs ya kalau Amerika. Gitu. Kita sudah ingin mencoba lagi bersama dengan Prof. Sadik. Prof. Sadik bisa kembali melanjutkan dialog kita, Prof. Sadik? Prof. Sadik, ini kalau kita lihat tadi pertanyaan saya. Baik ya, jadi realistiskah kemudian seorang Presiden Donald Trump ini mengikuti Kongres? Kalau kata tadi Bu Siti, memang Trump ini sudah terpojok dilematis begitu ya. Kalau dari kacamata Anda seperti apa, Prof? Ya, jadi memang strategi itu exit oleh Donald Trump adalah mendengarkan Senat ya. Joint session itu DPR, Kongres sama senator bergabung, namanya joint session. Nah, itu kalau nggak mau kehilangan muka harus dengar kembali ke konstitusi. Kalau itu pun dia tidak mau dengar rakyat yang memilihnya. Karena rakyat Presiden Amerika dipilih oleh rakyat Amerika. Sama dengan Obama waktu itu mau disuruh impeach ya, tanya sama rakyat yang memilih saya. Nah, kebanyakan rakyat Amerika sekarang tidak senang dengan perang ini. Jadi sangat logikal kalau Trump menghentikan perang atas desakan dari dalam, yaitu Kongres dan Senat, dan juga rakyat Amerika yang paling terakhir. Rakyatnya didekat. Nah, dia jadi presiden karena rakyat itu. Jadi, sekali lagi, saya melihat ada keanehan memang dari Donald Trump ini dari segi negara-negara yang bukan, sementara Iran sendiri kok itu yang dilarang. Ini tidak fair dia ya, sehingga tapi ada kepentingan nasional mungkin dari
Donald Trump baik pribadi, karena ini pebisnis. Pebisnis ini adalah selalu mencari opportunity Mhm, mhm, kan bisnis. mhm, mhm. Oke, ada Perang itu hitung-hitungan. that's a good business. Mhm, mhm. Ada hitung-hitungan Ada hitungan bisnisnya itu. juga. Ya. Oke, ada hitung-hitungan bisnisnya juga yang menjadi pertimbangan dari Presiden Donald Trump. Tapi kalau saya ingin menggarisbawahi, ada kesepahaman antara Bu Siti dan juga Prof. Sadik yang mengatakan sebaiknya Trump mengikuti Kongres untuk bisa menjaga muka. Ini menjadi salah satu momentum exit strategi dari Presiden Donald Trump. Terlebih kita tahu dalam waktu dekat Piala Dunia akan digelar. Iran dan Amerika Serikat juga terlibat di dalamnya. Apakah perang akan berimbas kepada event olahraga ini? Apalagi kemudian kita tahu Iran sampai saat ini masih menunggu izin dari Amerika Serikat sebagai salah satu negara penyelenggara Piala Dunia untuk tahun ini. Bu Siti. Ya, memang sangat mengimbas ya. Amerika Serikat menggunakan yaitu hak semua negara. Ini sport tapi olahraga tapi dipolitisir gitu ya. Itu hal yang biasa karena tahun 2022 itu kan di World Cup itu kan di Qatar ya, dan Qatar itu melarang misalnya LGBT untuk tampil menonjol karena ini negara Islam misalnya gitu. Dan itu diprotes, tapi loh kan saya punya kedaulatan. Dan Oke. ini memang Amerika menunjukkan kedaulatannya melarang. Tapi yang saya ikuti ternyata bahwa sepak bola ini, World Cup ini tidak hanya diselenggarakan di Amerika, tapi juga di Meksiko dan di Kanada. Sehingga Iran yang sudah lolos kualifikasi untuk mengikuti pertandingan ini, dia akan bertanding di Meksiko ya. Jadi katanya hari ini mereka menuju kota yang namanya, saya nggak tahu bacaannya, tulisannya Tijuana di Meksiko untuk mulai pertandingan. Jadi ini solusi yang kelihatan kalau Amerika Serikat juga tidak kehilangan muka. Wah, dia kan memprotes kalau ada tim sepak bola, tim olahraga yang dilarang masuk. Contohnya, Hmm. kita kan juga pernah menyelenggarakan basket junior itu ya, beberapa waktu yang lalu Indonesia tidak memberi visa untuk wakil dari dari Israel ya, dari Israel, dan itu kan diprotes seluruh dunia, akhirnya kemudian dipindahkan. Nah, ini tidak harus dipindahkan, tapi ternyata memang penyelenggaraannya di 3 negara sehingga Amerika Serikat maupun tim Iran itu baik-baik saja ya, tidak terjadi lagi sport yang kemudian dipolitisir, tapi dipolitisir ada solusinya yang kalau menurut saya ya itu bagus ya solusinya, bahwa sepak bola tidak diselenggarakan di Amerika, tapi Amerika Serikat juga sudah menunjukkan kedaulatannya untuk tidak memberi visa pada tim Iran gitu. Oke, terakhir saya ingin tahu tanggapan Anda, Prof. Sadik, soal event olahraga yang bergengsi ini dan ditunggu-tunggu Amerika Serikat dan juga dunia. Benarkah kemudian dengan adanya situasi yang tidak kondusif atau belum kondusif di Amerika Serikat sendiri akan ada kemungkinan-kemungkinan lain? Walaupun kita tahu olahraga dan juga politik tidak berkaitan secara langsung, tapi seringkali dihubung-hubungkan. Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat dampak positif dari olahraga ini, Piala Dunia sepak bola ini kepada perang sangat positif. Karena olahraga ini menjunjung tinggi sportivitas. Olahraga ini membuat kita ingin berdamai. Makanya sebelum masuk Piala Dunia kita lulus seleksi Asia misalnya, seleksi Eropa misalnya, Latin Amerika, baru sampai ke Piala. Makanya di dalam pertandingan itu, setelah selesai pertandingan kita harus jabat tangan, ya kan? Sebelum mulainya juga kita harus ini. Jadi ada waktu kita untuk bertanding, ada waktu untuk berdamai lagi. Itulah perlunya juga. Kadang kalau orang Amerika mengatakan life is a game, ada waktunya. Pertandingan hidup ini adalah suatu pertandingan. Kadang kala kita kalah, kadang kala kita menang. Amerika harus melihat hal ini bahwa ini positif sekali. Jadi jangan berperang terus. Ya, kita harus game is over. Perangan harus diakhiri untuk berteman. Bukankah Tuhan menciptakan manusia di dunia ini bersuku-suku dan berbangsa untuk saling kenal mengenal, bersahabat, bukan untuk berperang. Di antara yang terbaik di antara mereka itu bukan karena dia super power, karena kedekatan sama Yang Maha Kuasa Pencipta, baik itu
Kristen, Protestan, Islam menjunjung tinggi hal itu. Jadi kita memang diciptakan untuk berbeda. Oke, baik. Ini Oke, Prof. Sadik. Tentu saja nanti kita akan lihat apakah benar Presiden Donald Trump akhirnya berbeda untuk persatu. Oke, kita akan lihat apakah nanti Presiden Donald Trump akan tetap, kemudian kita tahu menuruti Kongres, ataukah kemudian dengan wataknya yang kita tahu tidak bisa dipegang atau inkonsisten. Terima kasih Ketua Administrasi Publik Universitas Nasional Profesor Nur Sadik telah bergabung bersama kami, dan sebelumnya ada Guru Besar Geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Ibu Siti Mutiah Setiawati telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Adisti. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Nur.